Hai guys, balik lagi sama aku Devi dan temen aku Kalista. Hai. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi growth mindset, public speaking, and self-confidence. Nah, nah, jadi dalam dunia profesional, keterampilan berbicara, sikap optimis dalam belajar, dan kepercayaan diri adalah kunci sukses. Nah, sebagai mahasiswa SBM ITB yang sedang siapin diri untuk jadi pemimpin masa depan, penting banget nih bagi kita semua untuk memahami apa itu growth mindset, gimana public speaking bisa buka peluang, dan gimana peran kepercayaan diri dalam mengatasi situasi sulit dengan tenang. Nah, pertama kita jelasin dulu konsep dari growth mindset. Jadi, konsep ini tuh dikembangin oleh psikolog Carol Dweck. Nah, konsep tersebut ini menyatakan bahwa seseorang yang percaya bahwa kemampuannya dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran akan lebih mampu menghadapi tantangan. Jadi, orang yang kayak em, selalu pengen belajar lebih pasti bakal em, kayak kedorong buat kayak apa ya, buat berkembang gitu dibanding sama yang kayak udahlah biarin yang penting lulus, yang penting beres. Nah, itu tuh beda sama yang kayak aku pengen nyampai titik itu gitu kan, jadi punya goals gitu, jadi pasti bakal terus berkembang. Nah, sekarang kita jelasin public speaking. Public speaking ini adalah kemampuan untuk nyampein ide secara efektif di depan umum. Kemampuan itu penting banget di dunia bisnis, di mana komunikasi yang kuat dan jelas itu pasti bakal membangun hubungan profesional yang baik dan ningkatin pengaruh. Nah, sama ada konsep dari self-confidence juga. Self-confidence atau kepercayaan diri ini adalah suatu keyakinan pada kemampuan diri sendiri atau kemampuan rasa yakin akan kemampuan untuk melakukan sesuatu secara efektif. Nah, next kita jelasin urgensinya. Pertama, kita jelasin growth mindset dulu ya. Yang pertama itu membantu peserta dalam menerima tantangan, belajar dari kritik, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Jadi kalau misalnya kalian dikasih kritik, tapi kalian punya growth mindset, jadi kalian bakal pakai kritik itu untuk kayak belajar lebih, untuk kayak memperbaiki diri sendiri, dibanding kayak dikasih kritik malah kayak udahlah biarin gimana dia gitu. Itu kan malah kayak malah yang nggak ada pengaruhnya buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian terima kritiknya, ya kalian bakal berkembang gitu, bakal kayak jadi lebih baik harusnya. Terus yang kedua ada membuka peluang bagi peserta untuk terus berkembang di lingkungan yang kompetitif dan penuh perubahan. Jadi kalau misalnya kalian punya growth mindset di lingkungan yang kompetitif, kalian tuh bakal kayak kedorong buat ikutan kompetitif, bukan kayak udahlah biarin mereka aja kompetitif, aku mah gini, yang penting aku mah ya udah kayak tadi, yang penting aku lulus, yang penting tugasnya beres, yang penting udah beres presentasi gitu kan. Kalau misalnya kalian punya growth mindset, kalian tuh bakal ikut kayak pengen kompetitif, pengen kayak nggak mau kalah gitu, karena kalian pengen kayak sama, bukan sama sih, kayak pengen ya berkembang. Nah, yang ketiga itu ada mengajarkan pola pikir yang tidak takut gagal serta penting dalam menghadapi dinamika dunia profesional. Kalau misalnya kalian punya growth mindset, kalian tuh bakal kayak ya pengen nyoba aja terus, pengen jadi tambah baik, tambah belajar lebih banyak. Dan kalian tuh ya pasti tetap ada pikiran takut gagal, tapi kalau misalnya kalian punya growth mindset, pasti kayak ya itu bakal kayak tersingkirkan karena kalian pengen kayak nge-reach, pengen goal itu gitu. Jadi ya, nah next bakal jelasin sama Kalista. Nah, sekarang tuh aku bakal ngejelasin urgensi dari public speaking itu sendiri. Kenapa sih kita tuh sebagai mahasiswa harus memiliki public speaking yang baik? Nah, yang pertama adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menyampaikan ide secara efektif, baik dalam konteks akademik dan juga profesional. Nah, di SBM itu kalian tuh pasti bakal kayak dituntut untuk banyak banget presentasi atau enggak pitching. Jadi kemampuan public speaking ini bakal berguna banget buat kalian. Jadi kalian harus terus latih public speaking ini biar nanti tuh gampang buat presentasi ataupun pitching-pitching gitu. Nah, Hmm. poin yang kedua adalah untuk membantu membangun kepercayaan diri dalam komunikasi yang meningkatkan citra profesional dan juga relasi interpersonal. Nah,
Kalau kita udah punya public speaking yang baik, tentu dong kalau kita mau ngejelasin ide atau mau kayak ngasih pendapat, pastinya kita bakal semakin percaya diri dong, karena kalian udah tahu gimana sih cara menguasai materi dan juga deliver materi itu ke user yang kalian mau presentasiin. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan persuasi dan pemikiran kritis saat menyampaikan informasi atau meyakinkan audiens. Nah, di sini tuh kalian pasti nggak cuma ngomong-ngomong biasa aja kan, kalian kayak ngobrol itu atau ngasih ide tuh untuk membujuk seseorang. Nah, disinilah gunanya public speaking. Kalau misalnya kalian lagi pitching ide nih, biar gimana sih cara em, biar juri itu klik gitu sama ide kita. Nah, disinilah public speaking tuh berguna. Next. Nah, mungkin tadi yang belum disebutin di PPT itu self confidence ya. Nah, aku bakal jelasin singkat aja tentang self confidence. Jadi self confidence itu kayak kepercayaan diri kalian di mana kalian kayak berani mengungkapkan pendapat, terus kayak em, menerima kayak menerima diri, terus kayak kalian bisa menyampaikan ide itu tanpa takut atau kayak em, nggak berani gitu. Nah, Hmm. kenapa sih self confidence ini penting? Yang pertama itu adalah untuk membantu peserta untuk tampil lebih tenang dan meyakinkan di berbagai situasi, terutama saat menghadapi tantangan. Kalian ke depan ini pasti kan bakal banyak banget tantangan yang kalian hadapin kan. Nah, di sini kalau kalian percaya diri atau memiliki self confidence, kalian pasti akan yakin dengan kayak pendapat kalian ataupun ide kalian yang kalian kemukakan. Next, yaitu mendukung kemandirian dalam mengambil keputusan serta kemauan untuk berbicara dan bertindak sesuai keyakinan. Nah, kalian kalau punya self confidence, kalian tuh pasti nggak akan kayak ngikut ini, ngikut itu aja, kalian tuh bakal tahu apa yang kalian mau dan kalian butuhkan. Jadi disinilah self confidence itu berperan. Next, yaitu memberikan ketenangan dalam menghadapi kritik atau kegagalan sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Nah, di SBM ini kalian tentu kan bakal ngalamin ups and downs dalam berkegiatan. Nah, di situ tuh kalian pasti bakal dikasih kritik ataupun sempat gagal kalau lomba ataupun ada kayak tugas yang kurang kalian suka atau nggak sesuai target kalian. Itu tuh hal yang normal, guys. Jadi walaupun gagal, kalian tuh tetap kalau kalian punya self confidence, kalian tuh bakal bisa lanjut gitu loh, nggak langsung down ataupun em, kesel sama diri sendiri. Nah, gitu. Next. Oke. Nah, kenapa sih tiga-tiganya ini penting? Ternyata ada hubungannya tau guys. Di mana growth mindset, public speaking, self confidence itu juga saling nyambung. Jadi kalau growth mindset bikin kita tuh mau terus belajar, public speaking bisa. Nah, public speaking itu bisa bantu kita ngomunikasiin ide-ide kita gitu loh ke audiensnya. Terus kalau self confidence sendiri itu bisa jadi fondasi kita supaya bisa tampil lebih berani dan juga tenang. Nah, kalau kalian udah praktiin tiga-tiganya nih, growth mindset, public speaking sama self confidence, kalian tuh bakal siap gitu loh menghadapi tantangan-tantangan di kedepannya ataupun di SBM ini. Mungkin gitu aja untuk materi kali ini. Ya, Kalau ada yang mau nanya, sok. Nanti kita silakan jawab-jawab. tanya. Dan guys, Oke, itu kalian harus coba dipraktekin, terus kayak pelajarin, terus beneran kayak diimplementasikan di kehidupan kalian. Karena ini tuh bakal ngebantu banget di kuliah, sama apalagi nanti dunia kerja. Karena ini kayak benar-benar. berguna. Itu dia. Nah, kalau nggak ada yang mau nanya, aku pasti kalian dari tadi kan udah dengerin materi kan, udah lama tuh dari awal Iya. opening sampai sampai mentoring ini. Nah, gimana kalau kita main yang asik-asik, ice breaking dulu nggak sih, Breaking Dev? dulu, guys. Itu dia. Biar gak tegang, Mungkin biar gak canggung dan bosen setengah ngantuk. Kelihatan nih udah pada betul. ngantuk-ngantuk. Benar-benar itu udah kayak tadi ada yang meremelek tuh agaknya tuh dari Iya tadi tuh, tuh. kayaknya sambil mimpi. Itu dia. Nih,
aku bakal jelasin teknisnya. Jadi nanti itu aku sama Devi bakal sebutin kata benda. Nah, kalian tuh bakal cepet-cepet nyari bendanya itu. Nanti satu orang yang paling cepat raise hand. Itu yang menang ya kasih Dev? Ya, Setuju gak? nanti dapat hadiah, guys. Udah kita bawain, udah Betul, kita betul. siapin. Sekarang Apa harus tuh Dev? GoPay gak sih? surprise, Hmm, guys. Menang dulu nanti tahu. itu dia. Devi tuh yang kasih kata mau kasih GoPay. Jadi harus kompetitif ya guys. Ingat growth mindset. Ya, Jadi guys, growth kita tuh mindset. benar berani raise hand, berani dengan self confidence dan berani menang. Dapat GoPay Ya, soalnya. guys. Ikut Itu dia. kompetitif. Jangan yang penting main. Itu dia. Oke, aku mulai ya. Em, Satu, dua, tiga. Slayer. Oh, itu Andi. Cepet banget gila. Oke, 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 oke. Boleh, boleh Andi. Boleh, boleh. Kita Aduh, kumpulin keren. 3 pemenang dulu nggak sih, Kal? Boleh, boleh, boleh. Tiga pemenang ya kali ya. Dua Berarti aja, nanti dua ada. deh. Nanti hadiahnya habis. Kan masih ada mentoring nanti lagi. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Oke. em, Benda yang kedua. Apa ya? Hmm, apa tuh, Dev? Hmm. Em, Satu, dua, tiga. Buka Oculus. Oh, itu Rina Ada gak? Ada gak? nih, buku kalkulus tuh. Aduh. Tapi kalian udah bukan kalkulus lagi ya? Iya, ini Markis ya? licik banget. Iya, Kan zaman kita, Markis. kalkulus ya, Dev. Iya, Sorry, sorry, aduh, sorry. Lupa, crazy. lupa. Lagi satu nggak nih? Atau cukupin aja nih? Ya udah satu dulu aja kali ya, biar yang lain pengen menang juga. Nanti biar kompetitif, biar growth mindset. Boleh, 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 boleh. Oke, next. Um, Piagam, piagam. Oke, siapa tuh? Oh, belum ada nih. Satu. Itu ada. Andi, Andi. Andi lagi, Andi lagi. Oke, oke, Masih boleh, dia boleh. lagi. Guys, yang lain Yang, ikutan dong. yang lain, ayo, ayo, ayo. Itu ada deh. Dina, Dina. Oke, Oke, Dina, udah Dina. dapet tuh piagam. Buset, piagam juara Buset, satu keren banget, dibawa-bawa. keren banget. Respect sih. Itu growth mindset. Keren, keren, keren. Guys, keren-keren. Nah, karena kita udah dapat tiga pemenang, boleh dong tiga-tiganya gantian kasih kesan pesan atau kalian harus contoh implementasi kalian di kehidupan nanti perkuliahan nih tentang growth mindset, public speaking, dan juga kepercayaan diri. Boleh stok dari Andi terus nanti Rina, habis itu Dina. Oke, simple aja kok guys, pendek-pendek gitu. Nggak Aman usah banget, aman banget. panjang-panjang. Santai aja, santai kan kita mau kayak biar gak tegang gitu. Gitu, iya. Sebelum lanjut ke next session ya, Dev. Iya, smart ya. Oke. Oke. Wah, Wah, keren-keren. keren banget tuh. Keren banget kesan pesannya sama contoh-contohnya. Udah siap berarti ya ngimplementasiin growth mindset, public speaking sama kepercayaan diri atau self confidence. Nah, mungkin Guys. kita cukupin dulu untuk sesi mentoring kali ini. Begitu aja. Thank you Iya ya guys, guys. begitu aja. Jangan lupa guys, implementasiin. Jangan dilupain Soalnya guys, ini ini super daging berguna. banget. Yang ngasih Dev. Super Ya, guys, oke. sampai kapanpun. Itu dia. Bye Oke. guys, sampai ketemu Thank you lagi. semua. Bye-bye. See you di sesi mentoring lain kali. Bye. Bye-bye.